Guys, kalian tahu nggak sih apa itu politik identitas? Politik identitas juga ada loh di lingkup kampus. Salah satunya waktu pemilihan ketua BEM di fakultas kita. Politik identitas adalah upaya memobilisasi kelompok berdasarkan kesamaan identitas, baik itu agama, suku, gender, atau identitas organisasi dan kelompok tertentu. Contohnya digunakan untuk meraih suara dalam pemilihan ketua BEM. Tapi apakah ini adalah cara yang tepat untuk membangun kepemimpinan? Mari kita bahas bersama. Politik identitas adalah sebuah praktik mobilisasi politik yang berdasarkan dari suatu identitas tertentu. Yang biasanya itu digunakan adalah berdasarkan identitas ras, suku, ya enggak. Dan beberapa yang terakhir ini dalam bentuk agama, ya enggak. Bisa juga dari gender, misalnya calonnya itu perempuan, maka pemilihnya lebih memilih ke perempuan, dan beberapa juga dari kelompok-kelompok organisasi yang mereka punya seperti itu. Setahu gue sih ya, politik identitas tuh kayak penggunaan suatu atribut atau kayak dia tuh mewakili suatu organisasi atau suatu basis tertentu gitu dalam pemilihan. Jadi nanti dia tuh mau merebut suaranya melalui barisan atau basis tersebut gitu. Politik identitas itu sendiri adanya kayak gimana cara si pasangan calon tersebut mendapat simpati atau perhatian dengan cara adanya kesamaan ras, suku, agama. Kalau dilihat dari pemilihan ketua BEM sebelumnya ya, secara umum aja itu sebenarnya hampir tidak terlihat adanya politik identitas karena calonnya sama-sama dari profesi yang sama, terus gendernya juga sama ya. Bahkan kalau suku kan kita belum begitu tahu ya karena kan secara detail apa. Cuman kalau dilihat dari gerakan mobilisasinya sepertinya pasti masih ada politik identitas tertentu mungkin dari berbagai kelompok-kelompok organisasi yang dimiliki oleh salah satu calonnya. Seperti itu. Kalau menurut gue sih kalau misalkan masih di lingkungan BEM itu, kemarin sih kayak dia tuh menggunakan atribut-atribut dari organisasi tertentu, terus mewakili gender tertentu dan mewakili organisasi tertentu gitu sih. Mungkin politik identitas di pemilihan ketua BEM sekarang ataupun sebelumnya itu dapat dilihat. Misalkan ada suatu kelompok yang memiliki suatu keresahan. Nah, dari si calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM itu, dia akan masuk ke dalam suatu kelompok tersebut untuk mengiming-imingkan atau menjanjikan sebuah permasalahan yang akan terselesaikan. Nah, dengan dari itu, kelompok itu akan simpatik terhadap calon ketua dan wakil ketuanya. Itu juga bisa disebut dengan politik identitas. Pasti jika ada calon yang terpilih dari suatu penggunaan politik identitas, dipastikan nanti semua keputusannya nggak akan mengerucut kepada identitas tersebut. Benar, betul. Dan nanti akan mengabaikan dan akan berdampak negatif pada kelompok-kelompok identitas yang tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki dari pasangan politik tersebut. Jadi hampir dipastikan keputusannya akan bisa dibilang miring sebelah atau berat sebelah dari Kemungkinan akan ada pihak lain yang dirugikan gitu ya Pak? Betul, pasti ada pihak lain yang dirugikan. Benar, sangat berdampak, dan kalau bisa dibilang itu akan berdampak sangat negatif ya. Karena dengan adanya politik identitas itu sendiri, ketua BEM itu tidak dapat diuji kompetensinya, melainkan hanya dengan latar belakang yang disamakan dengan si pemilihnya tersebut. Setiap pemilihan suatu pemimpin itu diharuskan mereka harus mempunyai track record yang jelas, Pak. Jadi track record itu dapat diakses oleh publik. Mereka itu kalau sebelum nyalon tuh kegiatan positifnya apa aja. Kalau dibilang untuk BEM berarti kan secara langsung kegiatan mereka di organisasi yang ada di BEM itu sebelumnya seperti apa. Track recordnya bisa dilihat oleh masyarakat, mahasiswa secara umum gitu. Dan juga visi misinya sesuai dengan visi misi dari kampus sendiri. Ya enggak, karena kan BEM itu nggak terlepas dari kampus ya, dari fakultas. Jadi harus sesuai, terus harus dapat mengakomodir berbagai keinginan dari mahasiswa dan juga dapat diakses track record dari pimpinan tersebut, calon pimpinan tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat, mahasiswa secara umum ya. Yang
pasti yang pertama-tama dengan adanya transparansi dari calon ketua dan wakil ketua BEM itu sendiri, kemudian dengan adanya pendekatan dengan masyarakat itu sendiri, dan yang terakhir pastinya diadakannya debat, di mana debat itu sendiri bisa melihat kita bahwa sejauh mana kompetensi yang dimiliki calon ketua dan ketuanya. Terima kasih. Pemimpin BEM yang ideal adalah pemimpin yang mampu menyatukan seluruh mahasiswanya, bukan hanya kelompok tertentu. Mari kita ciptakan pemilihan ketua BEM yang bersih dari politik identitas agar kampus menjadi tempat yang inklusif bagi seluruh mahasiswa.